Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia Sopan. Dia Aep. Gue Kori. Dan ini waktunya kita on the way. Parah. Ini parah banget sih. Apanya yang parah, Pak? Parah banget. Ini Apanya? orang yang kita dari dulu Kenapa tuh? kontak. Kita coba hubungin yang susah banget kita dapetin jadwal. Guys, gue ngerasa orang penting nih. Sumpah. Akhirnya baru sekarang ya. Akhirnya baru hari ini. Selamat datang buat Kori. Ya. Oke, Kori apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kalian berdua gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. baik. Sekarang kesibukannya apa nih Kori? Gue kesibukannya ngapain ya? Apa tuh? Karena libur, paling gue nonton drama Korea. Gue main PUBG gitu doang. Wih, main PUBG. Oh iya, sumpah Waduh, beneran. kalau lu, Pan. Emang, Gua lu nipis ML ya? Iya. Selain di rumah, Heeh. kerjanya ini gimana? Oke, sekarang karena gue libur, tapi sebelum libur, karena kan gue basically gue ngajar di pondok pesantren kan, maksudnya di sekolah yang ada di pondok pesantren gitu. Jadi waktu liburan nih kalau lagi Ramadan gini lama banget, sebulan. Coba, gila gak lo? Enak Berarti- tuh. Anda makan gaji buta, atau enggak? Justru ini tuh hasil mungkin kayak gue tanggal merah kan biasanya emang harus masuk tetap. Makanya gitu. nih libur, ibaratnya ini dikumpulin gitu ya kali. Oke, Jadi jadi waktunya Kori ini guru. Gue guru. Guru, oke. Guru apa tuh? Gue guru sosiologi di SMA. Berarti waktu kuliah ngambilnya Pendidikan sosiologi. jurusan pendidikan sosiologi. Yes, betul. Ini tuh apa sosiologi tuh? Ini tuh emang cuma ada pendidikan atau ada murninya atau gimana? Jadi sosiologi di kampus gue tuh ada dua, ada yang sosiologi pembangunan atau murni sama pendidikan sosiologi gitu. Kenapa lu ngambil jurusan pendidikan sosiologi? Pada saat itu. Kenapa? Pada saat itu. Kenapa? Iya benar. Karena gue jujur ya, gue tuh dari SMA tuh kayak nggak tahu dapat doktrin dari nyokap gue kali ya, kayak udah perempuan tuh jadi guru aja bla 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 bla. Terus sampai akhirnya kayak ya udah deh jadi guru ya. Maka nyokap gue maunya gue jadi guru tuh. Cuman kayak gue sendiri kayak masih bingung, gue jadi guru apa ya? Oh, pas kelas 2 SMA gue suka sama sosiologi. Ya udah deh gue jadi guru sosiologi aja. Pas gue cari-cari jurusannya ternyata ada dong di kampus yang gue pengen gitu. Jadi ya udah, gue pilih itu dan alhamdulillah keterima gitu. Tapi pasti ada dong satu hal yang bikin akhirnya lu sosiologi gitu. Ada Apa? banget. Waktu SMA tuh kayak dorongannya dari guru gue sendiri sih, kayak Sosiologi, guru yes, sosiologi. betul. Karena gue rasain sendiri sih sekarang kayak figur guru tuh emang berpengaruh banget terhadap apa sih ketertarikan murid terhadap mata pelajaran atau enggak. Kayak kalau gurunya misalnya mata pelajarannya misalnya yang susah gitu ya, tapi kalau gurunya pembawaannya asik gue bisa tertarik gitu loh. Setuju. Dan Benar, yang benar, ini benar. kasusnya udah mata pelajarannya gue suka, gurunya juga asik banget. Jadi gue kayak udah nih gue yaudah Makin aja ini gitu. ya, makin Mantep, makanya gue di kelas 11 tuh udah yaudah gue sosiologi aja gitu. Oke, terus sejauh ini kan udah lulus. Fun atau enggak? Fun banget. Benar. benar sih, benar. Gue ngerasa bersyukur banget, kayak alhamdulillah gue diterima di kampus yang apa ya, yang gue pengen gitu kan ya. Udah gitu kalau di mata pelajaran di jurusan gue karena sosiologi ya, karena basically kita pelajarin tentang masyarakat nih, dan berhubung nih masyarakat Indonesia nih heterogen gitu kan, beragam, dan banyak banget yang namanya turun lapangan tuh, kayak penelitian kemana tuh banyak. Jadi gue yang kayak wah, setiap mata kuliah tuh kayak Kor ke mana, ke Banten misalnya, wah udah enak banget gitu, udah sampai jalan-jalan. Menikmati sekali ya. Menikmati banget, Iya. asli enak. Emang sih, Terus, kalau terus, misalnya terus. kuliah sesuai dengan passion kan Yes, gitu, betul, pasti nggak betul. bakalan ada beban kan? Iya bener banget, makanya nih buat sobat-sobat Asik, jangan banget sobat-sobat. salah milih jurusan nih, Jangan banget salah. jangan banget salah. Tapi Maksudnya gini, terkadang mereka salah apa namanya, nyadar iya. salah pilih jurusan tuh kalau ketika udah masuk gitu. Iya, dan kadang tuh kayak milih jurusannya tuh kayak karena ikut temen lah, Iya, atau banyak karena ya. dipaksa orang tua lah. Jadi pas Betul. waktu ngalamin masa perkuliahan kayak ngerasa berat. Kalau dari kuliahnya ini, apa aja sih yang dipelajarin di pendidikan sosiologi ini? Wah, banyak banget. Iya. Karena kalau kata dosen gue tuh kayak sosiologi tuh berparadigma ganda gitu loh. Maksudnya kayak nih ilmu yang Waduh, ini ke mana tuh? Bahasanya Mana tuh?
Bahasa nggak nyampe kita. Sosiologi itu cabang ilmu yang masuk ke ilmu apapun. Oh gitu. Iya, seriously gue awal semester tuh belajar yang namanya ilmu politik, ekonomi gue belajar, agama pun gue belajar. Terus kayak sosiologi komunikasi, sosiologi gender, sosiologi pedesaan. Waduh. Di temen gue yang jurusan anak FIK, anak olahraga, dia belajar juga sosiologi keolahragaan gitu. Terus kayak belajar sosiologi perkotaan lah, terus penyimpangan sosial. Banyak sih, sosiologi agama aja gue belajar. Asli ini semua loh, bisa iya, dibilang masuk semua ke cabang ilmu apapun. Teori sosiologi kan banyak nih, dan kita patokan fokus sama satu teori itu sebetulnya nggak boleh gitu. Karena gini, satu fenomena sosial nih, lu mau pakai lu kaji pakai teorinya konflik, belum bisa juga mungkin pakai struktural fungsional. Karena tadi paradigma ganda tadi, jadi nggak bisa kita lihat dari satu sisi aja, dari banyak sisi gitu. Dari banyak sudut pandang ya. Iya, banyak banget sudut pandangnya asli sosiologi. Dan kalau diskusi di kelas nih, gue debat sama lu nih Pan misalnya, terus kayak lu udah bawa teorinya itu, gue bawa teorinya ini, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah di antara kita. Gitu, itu yang bikin menarik dan itu jadi memperkaya mindset gue guys. Iya. Salah satu mata kuliah yang buat lu seneng gitu sama mata kuliah ini, yang paling lu suka, menurut lu paling berkesan gitu. Ini sih penyimpangan sosial sih. Penyimpangan sosial. Iya, kalau sosiologi namanya apa ya? Pokoknya penyimpangan sosial sih. Iya, kayaknya itu deh. Karena di situ kayak di mata kuliah itu gue belajar kayak teori-teori tentang orang kenapa melakukan penyimpangan. Terus kayak itu kan teori yang kita pelajarin kan ya, sampai akhirnya prakteknya waktu itu gue ke Nusa Kambangan waktu itu. Wow. Jadi gue kedua lapas gitu. Satu itu di Cipinang yang apa sih, lapas narkoba ya kalau nggak salah. Narapidanya banyak di situ. Terus satu lagi ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan tuh jauh mana sih? Aduh, nggak apa. Gue lupa lagi. Gue belum pernah kesana nih. Lu mau kesana? Gue lupa. Makanya ke Nusa Kambangan deh. Gue lupa tuh di Terus mana ya. Apa di sana tuh apa kegiatan? Berkesan. Gue penelitian. Apa yang diteliti? Waduh, gitu ya. Ini ada info ya. Gue di sana ketemu sama narapidana waktu itu. Setelah itu ya gue berkelompok sih waktu itu, kayak gue tuh tugasnya buat wawancarain, kayak wawancarain narapidananya. Kenapa mereka bisa ada di sini gitu, maksudnya kurang lebih? Iya, itu salah satu case-nya. Apa yang mereka lakukan? Yes, tapi yang lebih penting tuh bukan itu yang kita gali, tapi faktor apa di balik itu, kayak apa nih, kayak yang mendorong lo melakukan itu dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita nanya langsung, Mas, kenapa nih kok bisa kayak gini gitu kan ya, pasti kan makanya kayak apa sih orang gitu. Iya, akhirnya ya pendekatannya kalau mau mau wawancara interview orang, iya, misalnya yang orang yang telah melakukan penyimpangan, ya salah satunya kita tahu dulu nih agen-agen sosialisasinya, kayak tempat di mana dia dapetin nilai dan norma gitu loh. Di keluarganya kayak gimana. Gue nanya tentang pola asuh gimana, orang tuanya kayak gimana, pas tahu Mas nih masuk sini tuh seperti apa gitu-gitu. Terus gue juga cari tahu juga kayak lingkungan pertemanan itu kayak gimana gitu. Ternyata ya itu semua berpengaruh terhadap apa ya, tindakannya dia sampai kayak gitu. Tadi lu bilang apa, mempelajari sosiologi agama ya, keagamaan. Iya. Sosiologi keagamaan namanya. Iya. Itu apa? Itu menarik juga sih. Itu menarik loh. Kalau buat gua sendiri itu menarik. Kalau di sosiologi agama, sebetulnya yang kita kupas tuh bukan dilihat dari agama benar atau salahnya, Pan, enggak. Tapi perilaku masyarakat, perilaku orang-orang di balik itu. Kenapa nih ada orang kok yang rela-rela misalnya nabung sekian lama buat misalnya pergi haji, atau kenapa kok di Indonesia nih haji tuh ada gelarnya. Itu kaitannya sama sosiologi agama gitu. Jadi bukan agama dikupas dari benar atau salahnya, itu enggak lah. Itu bukan dari bukan dari kamar yang itu, tapi dari kamar yang lain gitu. Dorongan-dorongan manusia gitu loh yang timbul dari faktor keagamaan itu sendiri. Kan tadi kita bahasnya apa yang lu suka di mata kuliah, salah satu mata kuliah di sosiologi. Berarti kan ada kebalikannya dong, apa yang kurang lu suka atau dukanya di pendidikan sosiologi, atau mata kuliahnya juga boleh. Tapi kayaknya suka semua nih dia mata kuliahnya nih ya. Kalau semuanya mata kuliahnya suka berarti gue harus lihat transkrip nilai dulu sih. Daftar ini ada DHS ya, daftar studi. Tapi kalau menurut gue semuanya gue suka. Menurut lu nih, anak-anak seperti apa sih yang cocok buat masuk ke pendidikan sosiologi? Apa ya? Yang jelas mau belajar sih kayaknya. Iya. Dan dia memang suka gitu. Suka yang dengan ilmu yang kaitannya sama ya kemasyarakatan mungkin, atau yang ya pokoknya iya kayak apa sih, humaniora ya maksudnya ya. Apa tuh?
humaniora nggak sih? Bener nggak sih guys? Tahu salah pokoknya ya guys. Pokoknya yang kaitannya sama manusia lah gitu, masyarakat lah gitu. Itu udah pasti cocok. Senang bersosialisasi misalnya gitu. Betul. Senang ketemu banyak orang gitu kan. Yes, betul. Interaksi. Karena pendidikan sosiologi kan, pertama kan lu pasti ditutup di akhir, di ending jadi guru kan. Dan dia namanya guru gimana sih Pan? Kayak ngomong di depan anak-anak, kalau lu diem aja gimana ngajarinnya. Tapi karena muridnya melihat tidak guru kenapa sih? Kayak kemampuan komunikasi gua, mungkin leadership gua gitu. Itu memang gua dapet gak cuma di kelas, tapi pas saat gua organisasi lah, pas saat gua presentasi diskusi di bareng teman-teman gitu loh. Jadi emang kayaknya butuh orang-orang yang sebenarnya mau introvert sekalipun kalau dia berani dan ada kemauan bisa gitu. Tadi lu sempet bilang sebenarnya sosiologi itu ada pendidikannya sama ada murninya. Yang membedakan pendidikan sama yang murni di sosiologi itu apa? Oke, yang bedain ya kalau yang lu tahu. gue nih anak-anak pendidikan sosiologi, maksudnya jurusannya yang beda tuh mungkin dari segi mata kuliah. Gitu. Basically kita sama-sama dapat kayak pengantar sosiologi, teori-teori sosiologi gitu kan yang kritis gitu-gitu. Cuman untuk anak-anak yang sosiologi murni itu lebih mendalami lagi tentang ilmu sosiologi dan mungkin teori-teori pembangunan. Gitu. Karena kalau di pendidikan sosiologi dia selain fokus ke sosiologi, kita juga fokus juga Pan ke ilmu-ilmu pendidikan gitu. Kayak belajar teori-teori pembelajaran, perkembangan peserta psikolog perkembangan psikolog peserta didik gitu-gitu. Di benak gua sosiologi sama psikolog itu kan sama loh. Dan kayaknya banyak orang gitu yang ya kurang lebih sama mereka itu. Berpikiran seperti itu ya. Gimana tuh Kor? Iya emang banyak banget sih, kayak gue kalau ngajar juga Kak, sosiologi sama psikologi sama ya, sama antropologi sama ya, bedanya apa, bla 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 gitu. Banyak banget pertanyaan kayak gitu. Cuman sebetulnya beda sih, fokusnya aja udah jelas beda banget. Kayak kalau mungkin gini, kalau gue urutin ke yang ruang lingkup ruang lingkup ilmunya lebih besar itu antropologi. Karena antropologi itu kayak kebudayaan masuk, masyarakat juga mungkin masuk, tapi nggak fokus. Tapi karena dia fokusnya semua tuh kebudayaan lah, ke lebih luas gitu. Kalau sosiologi fokusnya kita ke masyarakatnya, bener-bener ke interaksi antara orang dengan orang dengan kelompok dengan kelompok gitu loh. Jadi cakupannya bukan seorang gitu, tapi 2 orang gitu, atau bahkan lebih masyarakat gitu yang lebih umum. Nah terus kalau psikologi memang fokusnya ke satu orang, ke individu gitu. Anak sosiologi belajar nggak psikologi belajar, tapi psikologi sosial yang gue pelajarin gitu. Antropologi belajar juga gitu. Gitu. Jadi sama atau enggak beda, fokusnya beda gitu. Cuman mungkin bedanya di mana, di ruang lingkup ilmunya aja, fokus ilmunya gitu. Itu sih seru sih, nggak tau gue ngebayanginnya kayak mungkin karena gue tipikal orang yang suka berinteraksi, suka berkomunikasi, kayaknya seru ya. Iya, kalau orang yang suka pasti seru sih. Jadi gimana Pan, sudah merasa salah jurusan di pendidikan? Iya, Oke, ini kalau pendidikan sosiologi ini kalau boleh tahu, menurut lu sejauh ini berdasarkan apa yang lu alami, prospek kerjanya atau peluangnya itu apa? Di pendidikan sosiologi udah pasti sebetulnya memang selinier ya profesi sebagai guru dong. Karena kan kita nih menyandang gelar SPD gitu kan, berarti ya profesi utamanya pasti guru. Cuman di samping itu, kalaupun anak-anak mau anak pendidikan nih nggak mau jadi guru nih akhirnya gitu. Kalau menurut gue agak salah juga sih sebetulnya gitu, karena memang dari awal tuh lo masuk udah pasti jadi guru endingnya gitu. Ngerti kan maksud gue kan? Tapi kalau emang lo mau ke yang lain, harusnya sosiologi murni gitu. Ya kalau emang lo mau yang ke yang lain gitu kan, bukan profesi sebagai guru, ya gimana ya? Ada yang bilang sih senior gue tuh, gue masih inget banget, kayak ketika lo kerja tuh yang pertama dibutuhin tuh kayak link dulu. Maksudnya link tuh kayak lo punya relasi. Di mana gitu loh. Kedua tuh soft skill. Ketiga baru tuh IPK bla bla segala macam gitu. Nah, link itu kan relasi bisa lu dapetin kan ketika lu masuk organisasi dan lain sebagainya kan. Contohnya senior gue tuh ada yang dia pendidikan sosiologi, tapi sekarang dia bisa masuk ke kementerian. Wow. Itu kan jauh banget dari guru kan. Maksudnya bukan dia sebagai guru, tapi dia kerja di kementerian yang basically bukan ngajar gitu loh. Meskipun memang kerjaannya sosialisasi bla bla segala macam. Kalau
boleh gue simpulkan ya prospek terbesarnya karena jalurnya pendidikan sosiologi jadi guru, tapi juga tidak menutup kemungkinan bisa di luar pendidikan. Betul. Di luar Balik jadi lagi guru. tadi yang dibilang Kori tergantung relasi atau link dan soft skill kita semua gitu. Betul. Tapi link di sini bukan konotasi link yang KKN gitu ya. Enggak banget, enggak. Percuma kalian punya link bagus kalau soft skill kalian, skill kalian betul itu banget. cupu. Jadi sekian guys video kita hari ini. Terima kasih buat Kori yang sudah mau nemenin kita di On The Way kali ini. Yang akhirnya meluangkan waktu yang punya sangat padat. Ya, enggak usah diteror lagi ya, Pak. Dia Sopan, Dia Aep. Gua Kori. bye. Bye.